Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pemilih. Kita jumpa kembali di podcastnya KPU Kabupaten Pacitan. Dan tamu saya hari ini sangat istimewa. Kita sapa saja langsung tamu saya, tamu KPU hari ini. Selamat pagi Mbak Nuning. Selamat pagi Mbak Nining. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini untuk menemui Sobat Pemilih semuanya. Selamat pagi. Semoga saja masih tetap setia terus untuk mengikuti perkembangan aktual terkait dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Mbak Nuning, sudah berapa kali nih datang ke Pacitan? Kalau ke Pacitan udah sangat sering ya, bahkan sudah puluhan kali ya. Karena saya asli Jawa Timur, Ponorogo, Pacitan tetangga. Jadi tujuannya selain dinas pasti juga sering tujuan untuk berwisata ke Pacitan kan gitu. Ke Telengria yang paling sering, ke Klayar, ke Goa apa Pak namanya? Goa Gong ya. Nah, itu juga bagian-bagian yang sering menjadi destinasi saya kalau ke Pacitan kan begitu. Iya. Jadi Sobat Pemilih, Mbak Nuning ini perjalanan karirnya sangat luar biasa. Salah satu perempuan yang tangguh menurut saya dan menginspirasi dari banyak perempuan-perempuan lain tentunya di Indonesia. Saat ini beliau adalah salah seorang Sri Kandi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Mbak Nuning mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian Mbak Nuning bisa sampai kepada kursi. Iya. Ya, kalau di KPU kan bilangnya kursi betul, begitu ya. Karena ngurusin banyak kursi kan KPU. Bisa sampai di kursi panas di Komisi Penyiaran Indonesia. Tentu itu jalan yang panjang juga dan tentu butuh perjuangan juga. Betul Mbak Rini. Jadi perjalanan saya ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentu banyak dinamikanya kan begitu. Tidak semata-mata kemudian tiba-tiba saya langsung aja ke Jakarta, tidak. Tapi perjalanannya panjang, mulai dari saya mahasiswa pun saya harus kemudian banyak membangun komunikasi dan interaksi dengan banyak pihak sehingga jaringan kuat. Ilmu yang saya dapat juga semakin banyak ketika saya harus bisa melakukan proses di berbagai tahapan kehidupan saya tentunya. Setelah saya selesai kuliah, saya melanjutkan ataupun memilih untuk kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota Komisi Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. Saya terpilih 2 periode di Provinsi Jawa Timur dan akhirnya saya selesai bertugas di Provinsi Jawa Timur, kemudian saya berlanjut untuk kemudian mencoba, bukan peruntungan ya, mencoba untuk mengembangkan karir, mengembangkan pengetahuan saya. Saya mendaftar menjadi komisioner KPI Pusat di tahun 2016. Alhamdulillah, proses perjalanannya panjang. Tidak semata-mata saya pengalaman di bidang penyiaran karena Komisi Penyiaran Indonesia, tapi yang paling penting adalah karena sama-sama dulu dengan di KPP itu pengawasan, di KPI ini juga pengawasan, cuman objeknya berbeda. Kalau dulu ngawasin pemerintah daerah, pemerintah provinsi berkaitan dengan pelayanan publik, di KPI ini mengawasi tentang penyiaran. Seluruh stasiun televisi dan radio se-Indonesia ini dalam pengawasan KPI kan begitu. Nah, berbekal dari pengalaman pengawasan di Provinsi Jawa Timur, saya mencoba menyampaikan gagasan pengawasan dan alhamdulillah gagasan dan ide pengawasan itu diterima oleh yang ngetes saya tentunya dalam hal inilah DPR RI dan alhamdulillah saat itu di periode pertama maupun kedua saya terpilih dengan suara perolehan terbanyak di 2 periode ini, alhamdulillah begitu. Artinya bekal pengalaman, bekal pengetahuan dan bekal komunikasi dan silaturahmi yang terbangun selama ini saya kira menjadi
modal utama bagi saya untuk mengembangkan karir dan pengetahuan saya begitu. Iya. Jadi tidak cukup susah ya akhirnya untuk kemudian melakukan tugas-tugas di KPI ya. KPI karena dari awal memang sudah punya dasar untuk sana. Betul. Jadi sudah tugas pengalaman, passion pengawasannya sudah lumayan teruji selama 10 tahun di Provinsi Jawa Timur kan begitu. Iya. Jadi kalau kita berbicara KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, ini juga akan sangat terkait erat dengan tugas kewenangan kami KPU dalam pelaksanaan tahapan, baik itu tahapan pemilihan maupun tahapan pemilu. Dan KPU bahkan juga mengadakan MOU ya, atau juga perjanjian kerjasama begitu dengan KPI, terutama terkait dengan hal-hal khususnya penyiaran, karena kami di KPU harus punya tugas dan kewajiban untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pemilihan ini dan juga terkait dengan kampanye nantinya. Ya. Gitu. Mbak Nuning, ini terkait dengan pelaksanaan pemilihan secara umum ya di tahun 2020 ini, yang kita tahu bersama bahwa ini dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa, dalam kondisi pandemik. Ini bagaimana Mbak Nuning melihatnya? Jadi gini Mbak, kalau saya akan melihat di perspektif penyiaran ya, di kondisi pandemi ini ada banyak pola penyiaran yang baru. Satu contoh, saya akan memotret dulu di konten program siarannya. Kalau kita sebagai penonton di masa pandemi ini akan bisa melihat polanya dengan cukup jelas. Di masa pandemi ini stasiun televisi akan banyak bermain di konten program siaran berita. Jadi sinetron, variety show dan lain sebagainya itu sangat kecil. Kenapa? Karena proses produksi sinetron, proses produksi variety show ini juga membutuhkan energi yang luar biasa, kerumunan orang yang banyak, dan sekarang mungkin banyak juga artis-artis yang tidak mau kemudian syuting di masa pandemi kan begitu, sehingga mereka tidak bisa memproduksi sinetron dan variety show. Lain halnya dengan produksi berita. Produksi berita itu kan di studio sumber beritanya mungkin dari berbagai daerah, dan di situ sudah ada jurnalis yang kemudian ditugaskan. Memang yang kemudian menjadi utama, jurnalisnya harus kemudian dipastikan aman dan sehat dari COVID-19. Nah, dari situ Mbak Rini bisa ketahuan bahwa suplai informasi, karena program berita itu semakin banyak frekuensinya, maka suplai informasi juga akan semakin banyak. Menurut saya, kaitannya dengan pemilihan 2020 ini akan menjadi sangat efektif. Kenapa? Karena jumlah jamnya akan panjang untuk siaran berita, maka potensi untuk menyiarkan konten pemilihan itu juga akan semakin banyak begitu loh. Dan saya yakin ini menjadi kebutuhan masyarakat umum untuk tahu tentang pemilihannya kapan, siapa yang akan dipilih, apa saja visi misi yang akan dipilih, itu pasti akan kemudian semakin dibutuhkan ruang-ruang pemberitaan begitu. Nah, berkaitan dengan KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers yang beberapa hari yang lalu itu telah menyelenggarakan penandatanganan MOU berkaitan dengan pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye di lembaga penyiaran dan juga di media cetak tentunya. Kita sudah bersepakat bagaimana kemudian mekanisme pengawasannya. Cuman memang kita butuh kemudian lebih agak detail lagi berkaitan dengan PKPU kampanye kan sampai sekarang belum keluar dan naga-naganya beberapa waktu lagi mau keluar kan begitu. Nah, meskipun itu belum keluar, kami pun telah bersepakat bahwa yang berbeda di sini mungkin cuma di protokol kesehatan COVID-19 kan begitu. Selebihnya kalau undang-undang tidak berubah secara signifikan pasti tidak berubah. Frekuensinya berapa kali dan lain sebagainya tentu sudah pasti ya, dan difasilitasi oleh APBD dan lain-lain.
Itu yang kemudian akan menjadi concern kami. Yang menjadi concernnya KPI tentu akan melihat apakah terjadi potensi pelanggarannya di frekuensi iklan kampanye. Iya. Saya yakin kalau KPU pasti akan memasang iklan kampanye di radio atau televisi tidak lebih dari 10 spot iklan per hari, kan begitu. Tapi terkadang harus diantisipasi. Ada banyak kemudian yang punya kepentingan untuk bermain-main di sana. Wah, KPU cuma bisa pasang 3 spot nih. Berarti kan masih ada selisih 7. Ya. Selisih 7 itu bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa oknum lembaga penyiaran, oknum tim kampanye, atau siapapun. Ditambahin sendiri. Masyarakat tidak akan tahu ini yang pasang KPU atau yang ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kan seperti itu. Sehingga untuk pengawasan itu harus tahu persis. Maka KPI, dalam hal ini kami, harus tahu KPU ini pasang berapa spot, di radio mana aja, di TV mana aja, di hari apa aja. Ya. Nah, biar kemudian ini bisa di cross check. Saya yakin kalau KPU Bawaslu hari ini belum punya infrastruktur untuk mengawasi radio dan televisi, kan begitu. Nah, dari situlah kemudian kerjasama ini bisa dijalankan dengan baik. Itu kalau iklan kampanye. Kalau pemberitaan, biasanya potensi pelanggarannya ada di framing berita. Framingnya itu adalah menguntungkan salah satu pihak dan mendiskreditkan pihak yang lain. Atau kemudian kalau berdasarkan durasi, yang satunya durasinya panjang, yang satunya pendek. Yang satunya positif, di framing positif, yang satunya negatif. Itu potensi yang kemudian akan muncul. Nah, disinilah kemudian peran KPI dan Dewan Pers khususnya untuk kemudian menilai apa konten jurnalistiknya itu ada potensi framing, merugikan salah satu pihak dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau di penyiaran gini Mbak, biasanya talk show. Talk show kok yang diundang pasangan calon nomor 1 saja, nomor 2 nggak pernah diundang dan lain sebagainya. Maka yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran adalah mereka harus menginformasikan kepada publik kalau mereka juga sudah mengundang pasangan yang satunya. Terlepas mau datang atau tidak, maka itu adalah hak dari pasangan calon yang diundang, kan begitu. Itu. Ya. Jadi sobat pemilih semuanya, kita akan memulai tahapan kampanye ini. Tahapan kampanye secara umum ya, itu di tanggal 26 September. Artinya pasca penetapan pasangan calon terpilih 23 September, kemudian pengundian nomor urut, dan pada masa kampanye ini tentu pasangan calon akan mulai untuk berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kepada pemilih, dan media tentu akan menjadi bagian utama untuk melakukan proses kampanye itu. Dan pada saat sekarang ini pun saya kira kalau sobat pemilih mendengar, menyaksikan, itu juga sudah mulai banyak di radio dan di televisi kita di Pacitan. Kalau dalam proses sebelum kampanye ini KPI tidak melakukan pengawasan terhadap itu ya? Kalau sebelum kampanye kan begini, ada 3 hal yang kemudian akan dijadikan objek kerjasama, khususnya dalam pengawasan. Yang pertama adalah penyiaran. Penyiaran ini banyak hal. Kalau tadi saya sebutkan bisa jadi penyiaran itu dalam bentuk sinetron, dalam bentuk talk show, dalam bentuk variety show, reality show, infotainment dan lain sebagainya. Yang kedua, pemberitaan. Pemberitaan ini mulai dari sekarang saya kira. Teman-teman di radio dan televisi sudah banyak menginformasikan tentang profil yang akan mencalonkan, yang kemudian memberitakan tentang dinamika menjelang pilkada, bagaimana tahap pencalonan perseorangan dan lain sebagainya, itu sudah. Nah, KPI ada atau tidak ada pilkada itu mengawasi seluruh program siaran yang ada. Kalau berita itu tidak akurat, tidak akuntabel, berpotensi framing, pasti akan mendapatkan sanksi dari KPI. Nah, apalagi sekarang pilkada sudah ditetapkan calon, nanti tahapan penetapan calonnya sudah jalan, taruhlah begitu.
Nah, maka ini akan semakin jelas siapa calon, siapa bukan, siapa yang bisa berkampanye, siapa yang tidak. Kampanyenya boleh gimana dan yang tidak boleh bagaimana, kan begitu. Nah, itu sudah jelas. Maka di konteks pemberitaan ini sudah jalan nih. Dan itu tetap diawasi oleh KPI. Kontennya bersama Dewan Pers. Nanti kita akan dapat input dari KPU, ini calonnya siapa saja, mekanismenya seperti apa, dan lain sebagainya. Justru yang paling rawan itu adalah potensi-potensi iklan kampanye yang terselubung masuk di pemberitaan, terselubung masuk di program siaran, yang kemudian ini berupaya untuk menyampaikan visi, misi, program, dan lain sebagainya. Itu sangat kemudian potensial, itu di luar masa kampanye. Nah, itu yang justru malah harus lebih ekstra ya ketika bicara pengawasannya. Kalau di masa kampanye, ada banyak keyakinan yang kemudian saya miliki, KPU akan ya pasang sesuai dengan aturan yang ada. Akan kemudian di radio-radio yang kemudian sudah berizin, begitu. Nah, ketika sudah kemudian itu sudah jelas masa tahapannya, bagi kami agak ringan. Yang ngawasi banyak juga, ada Bawaslu, ada pemantau pemilihan 2020 yang lain, kan begitu. Nah, justru di masa-masa yang begini ini yang kemudian berpotensi keliaran yang luar biasa. Saya akan jelaskan pengalaman 2018. 2018 itu kan ada menjelang Ramadan ya, kampanyenya pilkada menjelang Lebaran saat Ramadan. Kita tahu persis saat Ramadan saat itu di Jawa Barat yang nyalon Deddy Mizwar. Bayangkan kalau Deddy Mizwar tiap sahur sama buka itu tampil di TV, itu kan tidak fair untuk calon yang lain. Tapi kita menentukan ketentuan itu sudah jauh hari sebelum kita tahu Deddy Mizwar nyalon atau tidak. Tapi kita membaca potensi-potensi program siaran ini, nanti pasti ini akan dimanfaatkan luar biasa. Ridwan Kamil yang saat itu juga jadi calon di Jawa Barat punya Dilan dengan luar biasa penonton, kan jutaan penonton begitu. Nah, potensi-potensi ini kita antisipasi di awal. KPI, KPU, Bawaslu berdiskusi potensi-potensinya apa, do and don't-nya dalam kampanye apa saja. Dulu bicara citra diri, meskipun Deddy Mizwar tidak menyampaikan visi, misi, dan program, tapi saat itu kan bicara citra diri. Maka citra itu ya bisa dalam bentuk kartun, citra itu dalam bentuk peran di sinetron, dan lain sebagainya. Agar ini aman, maka ini tidak boleh. Maka di tahun 2018 para pencari Tuhan itu tidak ada gitu kan. Pasti penonton-penonton fanatiknya PPT biangnya ada di sini sama pemilih. Ternyata yang larang ada di sini, kan begitu. Nah, itu yang sangat rawan. Pilkada 2017, Pilkada DKI, Mbak Rini, saat itu Ahok ya, Ahok Anies, kan begitu. Ada potensi muncul iklan kampanye di luar masa kampanye. Saat itu ada. Ya mungkin yang pasang bukan tim kampanye sebagaimana yang diatur di PKPU kampanye. Tapi itu berbahaya. Semua orang akan bisa pasang, semua orang yang punya duit akan semau-maunya, kan begitu. Kalau tidak ada gugus tugas ini, saya pikir itu tidak akan jalan. Akhirnya saat itu ada iklan kampanye, TV yang menayangkan, kita TV, karena kan kita nggak tahu nih yang pasang siapa, dia tim kampanye atau bukan. Tapi yang jelas ini ada iklan kampanye di luar masa kampanye. Maka kami memberikan sanksi kepada televisi yang bersangkutan. Itu domain kerjasama. Kalau yang melanggar adalah peserta pemilu, maka yang akan kasih rekomendasi Bawaslu ke KPU tentunya, kan begitu. Itu kan yang tadi kita bicarakan itu skupnya adalah skup yang luas ya, skup nasional. Ya, nasional. Sekarang kita akan mulai menarik itu ke pembahasan yang lebih khusus lagi. Kita tarik ke skupnya itu daerah atau Pacitan lah, atau Jawa Timur lah. Tapi kita lebih khusus ke Pacitan. Yang tentu kita tahu bersama bahwa media-media di Pacitan ini sangat terbatas ya, terkait dengan televisi maupun terkait dengan radio. Betul. Nah, kalau tadi berbicara kita tentang pengawasan, sekarang kita mulai berbicara tentang sanksi. Gitu. Dari KPI sendiri ketika
ini kan ada 270 daerah ya. Betul. Tentu pengawasannya ini akan sangat Ekstra, banyak ya. ekstra yang diawasi. Kalau untuk proses pengawasannya dan juga sanksinya di daerah-daerah yang kecil, mungkin seperti Pacitan agak jauh jangkauannya dari Jakarta, ini Ya. seperti apa? Jadi jangan bilang Pacitan kecil lah. Bagi saya Iya. Pacitan itu bagian dari yang besar kan, melahirkan Iya. presiden kan begitu. Oke, siap. Kalau Pacitan tentu kan ini kalau saya bicara ini adalah lembaga penyiaran lokal kan begitu. Tadi yang saya ceritakan bagaimana dinamika di industri penyiaran di skala nasional yang kalau saya di kami itu istilahnya induk jaringan. Bagaimana yang kemudian stasiun jaringan, bagaimana yang lokal seperti radio, TV lokal dan lain sebagainya. Bagaimana pengawasannya? Memang ketika bicara pengawasan, infrastruktur pengawasan terhadap lembaga penyiaran di daerah tidak secanggih yang di pusat ya. Iya. Di pusat ini kita bisa 24 jam. Ketika ada pelanggaran kita bisa langsung tagging, mark in, pelanggaran selesai di mark out, langsung kepotong, sudah langsung masuk sistem. Ketika kita klik saat itu juga kita akan tahu modelnya kayak apa sih pelanggarannya kan begitu. Nah, cuman karena di sini kalau di Indonesia itu ada 3.000 sekian lembaga penyiaran. Jadi ngawasin 3.000 sekian, alatnya kayak apa dan lain sebagainya, tentu ini menjadi sangat berat bagi kami di KPI. Maka kami punya instrumen berikutnya, instrumen yang namanya pengaduan masyarakat. Masyarakat ini mengadu kalau ada iklan kampanye di luar masa kampanye, kalau ada ujaran kebencian, politisasi SARA dan lain sebagainya di lembaga penyiaran, akan mengadu ke KPID Jawa Timur. Karena di level kabupaten itu belum ada yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, maka tanggung jawab untuk pengawasan di daerah menjadi tanggung jawabnya di provinsi. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat beberapa daerah mungkin hanya 2 peluang usaha untuk radio swasta. Jadi tidak dibuka secara umum. Kalau mungkin Mbak Rini dan teman-teman di Pacitan mendengar banyak radio, itu bisa jadi radio yang kemudian muncul itulah radio-radio yang tidak berizin begitu kan. Nah, yang tidak berizin ini yang kemudian mengkhawatirkan. Ini bukan lagi domainnya KPI, tapi domainnya sudah domain pidana, Kominfo dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana pengawasannya tadi dengan pengaduan masyarakat. Satu sisi, teman-teman di KPID punya instrumen yang namanya selalu ada evaluasi. Evaluasinya bisa dilakukan bulanan, tahunan, dan juga monitoring. Setiap kali monitoring akan diperiksa. Mereka punya rundown program seperti apa selama 1 bulan. Mereka akan presentasikan. Seandainya ada talk show. Talk show-nya materinya apa? Akan diverifikasi. Kalau nanti menjelang pilkada, kira-kira materi talk show apa, siapa yang akan hadir, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian akan dilakukan. Di sisi lain, tidak hanya KPU, tidak hanya Bawaslu, yang melakukan sosialisasi. Kami pun di KPI juga melakukan sosialisasi. Bukan penyelenggaraan pemilihannya, tapi mendorong partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi konten-konten yang disiarkan di radio dan televisi. Itu di konteks lokalnya. Jadi kalau saya berharap teman-teman di KPU Pacitan berkoordinasi dengan KPID Jawa Timur untuk tahu database lembaga penyiaran yang ada. Karena begini Mbak Dini, yang boleh terima iklan itu hanya radio swasta yang berizin. Sementara radio komunitas itu tidak boleh menerima iklan karena basis mereka adalah harus memberdayakan komunitas kan begitu, tidak boleh komersial. Namun radio komunitas itu bisa diajak oleh KPU untuk bareng-bareng mensosialisasikan informasi pilkada ke komunitasnya. Itu tanggung jawab. Kalau saya bilang ini kewajibannya dari radio dan TV itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan di sisi lain juga harus menghibur masyarakat. Begitu. Jadi sebelum kita sampai ke babak-babak akhir ya ini, sobat pemilih semuanya, saya ingin menyampaikan kepada Mbak Nuning bahwa Pacitan ini termasuk salah satu kabupaten dengan tingkat partisipasi yang rendah. Baik itu partisipasi dalam pelaksanaan
pemungutan suaranya, maksudnya partisipasi masyarakat ketika coblosan, Kehadiran ke TPS, kehadiran di TPS, dan juga partisipasi di seluruh tahapan yang ada. Oh, oke. Nah, saya ingin Mbak Nuning memberikan semacam semangat begitu kepada sobat pemilih yang ada di Pacitan ini, untuk benar-benar bisa peduli terhadap seluruh proses pelaksanaan pilgub ini, dan juga nanti datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Oke, baik. Saya kalau diceritai yang begitu tadi, akhirnya jadi berpikir begini. Radio di Pacitan dan media-media Pacitan harusnya bertanggung jawab atas ini. Juga turut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan kontur geografis Pacitan, itu yang paling memungkinkan adalah mungkin dijangkau dengan informasi radio. Betul. Nah, kalau televisi, mungkin televisinya televisi nasional, sehingga informasi-informasi lokal tentang pemilihan Pacitan sangat jarang muncul di TV. Maka solusinya radio. Motivasi pertama saya untuk teman-teman radio di Pacitan. Teman-teman di radio, lembaga penyiaran itu punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku komisioner KPI Pusat meminta kepada teman-teman seluruh lembaga penyiaran yang ada di Pacitan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan 2020 dengan mensosialisasikan seluruh tahapan proses yang akan dilewati oleh masyarakat, di mana saja masyarakat bisa berpartisipasi, agar masyarakat tahu dan kemudian bisa mensukseskan pemilihan 2020. Yang kedua, untuk masyarakat Pacitan, kami berharap kalau ingin Pacitan sejahtera, kalau ingin Pacitan semakin besar, tentu tidak kemudian besar dengan sendirinya, tapi harus besar bersama masyarakat dan bersama pemerintah Pacitan. Pilkada 2020 itu adalah momentum untuk memilih kepala daerah di Kabupaten Pacitan. Apabila kita benar dan tepat memilih kepala daerah, maka saya yakin pilihan kita yang tepat itu akan berdampak positif kepada perkembangan daerah Pacitan. Oleh karena itu, masyarakat di Pacitan, mari bersama-sama untuk tetap kritis, untuk tetap peduli terhadap seluruh proses dan dinamika di pemilihan 2020 di Kabupaten Pacitan. Saya kira kehadiran masyarakat, kontribusi masyarakat untuk kemudian turut serta di pemilihan ini adalah satu keniscayaan menuju terpilihnya pemimpin Pacitan yang lebih baik. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih Mbak Nuning Sama-sama. sudah hadir di sini, bisa menikmati Pacitan ini setelah ini. Sudah bisa. Tadi udah bagi-bagi menikmati dari Tegalombok, Arjosari, itu sudah. Dan lebih sering juga main ke Pacitan ya. Amin, amin. Apalagi JLS sudah makin jalannya sudah makin bagus lagi. Ngomong-ngomong, kalau tentang kuliner Pacitan, sukanya di mana nih? Enggak apa-apa nih sebut. Ya, biasanya kalau ke Pacitan, ke Bugandos, kakap bakarnya, nasi tiwulnya, urapnya itu kan. Yang kedua juga biasanya sale pisang itu selalu jadi yang suka saya makan kalau ke Pacitan gitu. Itu dulu sih memori waktu SMA gitu kan, ketika saya ke Telengria itu kan. Berikutnya apa ya, kalau ke Pacitan itu makanannya ya pasti makanan pinggir pantai ya, seafoodnya. Kemudian tidak bisa hilang dari kalau mau makan spaghetti, pizza kan jangan ke Pacitan kan begitu. Di Jakarta aja kan. Ada ya. Cuman mungkin yang sekarang ada tahu bakso kan gitu. Itu sudah mulai berkembang. Kalau dulu zaman-zaman SMA belum ada tahu bakso, kan sekarang sudah mulai tahu banyak. Tuna. Oh gitu, tahu tuna ya, tahu tuna begitu. Oke. Terima kasih Mbak Nuning sudah Sama-sama. hadir di sini, sobat pemilih semuanya. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan tamu yang luar biasa hari ini, dan juga tadi sudah menularkan semangat yang luar biasa kepada sobat pemilih semuanya. Kita akan berjumpa lagi
di lain waktu di podcast KPU Kabupaten Pacitan. Jangan lupa 9 Desember, Rabu Wage 9 Desember 2020 datang ke TPS untuk Pilgub Pacitan yang Bungah Gumrega. Bungah Gumrega. Jangan lupa like, follow, and subscribe. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Marilah semua bersama-sama gunakan hak suara. Yo, ayo memilih bupati, juga wakilnya. Bungalan Gumrega. Rabu Wage 9 Desember 2020. Pilihan boleh berbeda, tujuan kita sama.